Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan mengobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah kawan pajak masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Di era digitalisasi ini, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan layanan administrasi sistem perpajakan yang pastinya kawan pajak sudah tidak asing lagi, yaitu Cortex. Episode sebelumnya, kita sudah banyak membahas terkait layanan Cortex, mulai dari aktivasi sampai dengan penggunaannya. Nah, kali ini bersama saya, Desi, kita akan berbincang menu baru di layanan Cortex terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP yang saat ini di-upgrade menjadi menu validasi NIK. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang, bagaimana penggunaannya, dan ditujukan kepada siapa penggunaan menu layanan ini? Untuk membahasnya hari ini, saya ditemani dengan Kak Amel, yaitu penyuluh Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kita sapa dulu nih. Apa kabar Kak Amel? Baik Kak Desi gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Iya, semoga kawan pajak juga sehat semua ya Kak Amel. Amin Kak yang Desi. menyaksikan podcast kita hari ini. Iya. Nih Kak Amel, seperti yang saya sampaikan nih di awal bahwa layanan Cortex ada melakukan pembaruan menu terkait pemadanan NIK menjadi NPWP, yaitu menu validasi NIK. Bisa dijelaskan nggak Kak, mengapa dilakukan pembaruan di menu layanan ini? Baik, terima kasih Kak Desi sebelumnya. Nah, kawan pajak, untuk layanan menu validasi NIK ini sebenarnya kita tujukan ke pemberi kerja sih Kak. Nah, seperti yang kita hadapi di lapangan ya Kak Des, banyak pemberi kerja tuh yang sering mengeluh sih Kak, atau sering sharing ke kita bahwasannya mereka tuh merasa kesulitan nih dalam membuat bukti potong karena karyawannya yang mobile lah, yang lebih banyak tenaga kerja lapangan lah, yang daerah kerjanya itu sulit dijangkau, terutama untuk akses internet dan lain sebagainya, begitu ya Kak. Jadi dengan hadirnya layanan validasi NIK secara massal ini, itu diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pemberi kerja yang tadinya validasi NIK itu harus dilakukan per orang nih Kak, kita orang pribadi sendiri yang harus melakukan validasi NIK. Namun dengan hadirnya menu ini, itu bagi pemberi kerja bisa melakukan validasi NIK secara massal untuk data kependudukan agar NIK pegawainya yang sebagai penerima penghasilan dapat terimigrasi dan terregistrasi di sistem Cortex. Seperti itu Kak. Kira-kira itu latar belakangnya Kak. Jadi untuk membantu, berarti ini solusi ya Kak Amel ya, Kak. bagi pemberi kerja agar semua karyawan atau pegawai-pegawainya entah dimanapun berada, apalagi yang mobile seperti kata Kak Amel tadi, bisa terregister NIK-nya ya Kak ya? Iya, di sistem Cortex ya Kak ya. Validasi NIK-nya untuk mempermudah si pemberi kerja juga ya Kak Amel. Nah, kenapa menu ini untuk pemberi kerja tuh Kak Amel? Karena validasi NIK karyawan dibutuhkan dalam pembuatan bukti potong. Gitu kan Kak Amel? Benar sekali Kak Des. Di Cortex, untuk pembuatan bukti potong tidak dapat menggunakan NPWP sementara ataupun non NPWP saat ini ya Kak? Iya, benar sekali Kak. Nggak seperti DJP online dulu ya kan Kak. Waktu DJP online dulu kan kita masih bisa tuh menggunakan NPWP 00 gitu ya Kak ya. Nah, kalau di Cortex ini karena sudah pakai NIK, dia wajib menggunakan NIK. Dia tidak menerima tuh yang namanya NPWP 00 atau NPWP sementara gitu. Kalau Kak. di awal Cortex mungkin bisa ya Kak dari sistem ya. Kalau sekarang memang wajib sudah sesuai dengan NIK, makanya difasilitasi oleh DJP. Benar sekali Kak. Mengaktifasi secara massal. Oke Kak Amel. Nah, apalagi nih kan Kak Amel udah mau akhir tahun ya. Penting juga nih bagi pemberi kerja untuk pembuatan A1 atau A2 di masa pajak akhir atau kita bilang Desember ataupun ketika bulan di mana pegawai tersebut berhenti bekerja. Baik bagi pegawai tetap ataupun pensiunan, seperti itu ya Kak? Iya, benar sekali Kak Des. Jadi bisa dibilang menu validasi NIK secara massal ini merupakan salah satu penyambutan nih Kak untuk lapor SPT tahunan yang akan kita lakukan di tahun depan yang tinggal beberapa hari lagi ini ya Kak ya.
Iya, dan karena tahun ya Kak. benar, karena nantinya bukti potong yang terprepulated atau yang terprefill secara otomatis ke Cortex adalah bukti potong dengan NIK yang sudah tervalidasi yang dibuat oleh pemberi kerja melalui melalui akun Cortex-nya Kak. Seperti itu Kak Desi. Dan hal ini nantinya juga akan memudahkan kita sebagai penerima penghasilan atau pegawai untuk melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Iya. Seperti itu Kak. Baik, nanti jadi nggak ada kemungkinan tidak ada atau masalah pembuatan bukti potong ya Kak. Bener, Ketika Kak. semua NIK-nya sudah tervalidasi. Benar, jadi nggak ada lagi salah NPWP ya Iya. Kak ya. Seperti itu. Salah data ya Kak ya. Oke, seperti walaupun itu, Kak. sebenarnya dari DJP online, dari Ibupot itu memang ketika kita memasukkan NIK yang benar atau NPWP 15 digit sebelumnya itu langsung kalau sudah sesuai ya, langsung masuk tuh datanya kan Kak. Tidak Iya. mungkin salah data Iya. wajib pajak begitu ya. Benar Kamel? sekali. Oke. Nah Kamel, tapi namun dalam proses ini ada catatan khusus ya Kak ya, bahwa hasil dari validasi NIK ini adalah status wajib pajak belum aktif atau biasa kita singkat atau kita sebut dengan SPDN. Benar sekali. Yang artinya apa? Yang artinya adalah wajib pajak tersebut bukan merupakan wajib pajak aktif atau yang memiliki akses ke portal wajib pajak di Cortex. Jadi jika kawan pajak ke depannya ingin menjadi wajib pajak aktif atau memerlukan akses ke portal Cortex, kawan pajak dapat secara mandiri untuk melakukan proses aktivasi akun dan aktivasi NIK. Betul nggak Kak Amel? Benar sekali Kak Desi. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir. Misalkan nih kawan pajak paham nih Kak, kan gaji kita nggak nyampe 4,5 atau saya dipotong pajaknya sebenarnya 0 gitu kan ya. Ngapain punya NPWP gitu ya Kak ya. Iya. Dengan aktivasi NIK masal ini hanya mengintegrasikan NIK-nya agar bisa dibuatkan bukti potong, tidak merubah status wajib pajaknya gitu Kak. Iya. Jadi ketika kita ingin memilih tetap tidak menjadi sebagai wajib pajak aktif, maka tidak ada masalah. Nah, untuk aktivasi akun sendiri ini Kak memang digunakan bagi kawan pajak agar dapat masuk ke akun Cortex tanpa juga mengubah statusnya menjadi wajib pajak aktif. Nah, jika nanti suatu saat kawan pajak ingin menjadi wajib pajak aktif, maka wajib pajak bisa melakukan aktivasi NIK secara mandiri Kak di halaman Cortex DJP-nya seperti itu. Baik. Jadi tidak sama ketika mengaktifasi NIK dengan dia aktif gitu ya Benar, Kak. Jadi tidak merubah status gitu ya Kak ya. mungkin ada kekhawatiran di bawah PTKP atau mungkin istri yang memang pelaporannya Gabung sama suami, akan menjadi aktif tidak ya. Tapi ketika mengaktifasi NIK itu juga mempermudah si pemberi kerja kita agar membuat bukti potong sebagai kredit pajak kita ya Kak. Benar, sesuai dengan NIK kita Iya. tentunya ya Kak. Walaupun misalnya tidak ada nih PPh 21 yang dipotong oleh si pemberi kerja kita. Benar, karena kan kalau kita balik lagi ke PMK 168 dulu ya Kak, untuk TER, meskipun kita dipotong pajaknya dengan tarifnya 0% atau PPh 21-nya 0%, kan wajib tetap dibikinkan bukti Iya. potong begitu kan pajak. Makanya mau kita itu di bawah PTKP atau di atas PTKP, kita berhak menerima bukti potong. Iya. Seperti itu ya Kak Karena Desi. banyak anggapan nih Kak, ketika mengaktifasi NIK berarti sama dengan aktif, tidak ya Kak? Iya benar, aktivasi NIK secara massalnya ya Kak ya. Nah, kalau secara mandiri bisa mengubah statusnya menjadi wajib pajak Kan itu aktif. pilihan wajib pajak ya Kak? Benar, ya? Bukan Kak. dari si pemberi kerjanya. Iya. Oke Kak Amel, kalau untuk caranya menggunakan menu validasi dan registrasi massal NIK ini Kak, dari laman Cortex-nya biasa kita gunakan atau bagaimana Kak? Baik, berbeda ya Kak Des untuk laman Cortex yang digunakan atau alamat portalnya yang digunakan ya Kak ya. Jadi sebelum masuk ke tata cara registrasi bagi pemberi kerjanya, saya beritahukan dulu Kak bahwasannya nanti di penggunaan untuk portal NPWP NIK Masal ini itu terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah daftar dan akses portal NPWP, tahap kedua adalah untuk mengunggah Excel validasinya, dan yang tahap ketiga adalah monitoring dan validasi registrasi Kak. Nah, untuk lamannya sendiri yang akan digunakan oleh wajib pajak ataupun kawan pajak pemberi kerja adalah portal npwp.pajak.go.id. Jadi tidak bergabung dengan Cortex yang kita gunakan selama ini ya Kak ya. Dan bisa diakses oleh pemberi kerja. Nah, nanti di halaman tersebut pemberi kerja akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi data instansi perusahaan, data penanggung jawab, data staf dan data lain
lainnya. Dan dari data-data tersebut Kak, nanti ada beberapa yang terisi secara otomatis sesuai dengan data yang terdaftar di portal wajib pajak. Seperti itu Kak Oh, Desi. jadi ada alamat khususnya apa tadi Kak alamatnya? Portal npwp.pajak.go.id. Oke, jadi bukan Cortex DJP ya Kak? Iya, benar khusus sekali. ya. Uh-uh. Baik. Nah, karena tadi Kakak sebutkan nih data terisi otomatis Benar sekali Kak. sesuai dengan master file pendaftaran wajib pajak. Berarti sesuai dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak nih Kak Amel. Iya. Gimana jika ada data yang tidak sesuai atau muncul notifikasi bahwa data tersebut terisi tidak lengkap? Itu gimana Kak? Baik, nanti misalkan bagi kawan pajak pemberi kerja ketika melakukan pengisian terutama data penanggung jawab nih Kak Des. Misalkan di registrasi terdaftarnya adalah penanggung jawab A, ternyata saat ini merupakan penanggung jawab B seperti itu ya. Nah, jika terdapat data yang tidak sesuai atau tidak lengkap, kawan pajak dapat melakukan yang namanya permohonan pemutakhiran data Kak untuk melengkapi data-data tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, yaitu wajib pajak NPWP badannya atau instansinya seperti itu ya Kak ya. Oke Kak, tadi ada disebutkan juga nih data staf ya Kak, atau data pegawainya gitu ya. Maksudnya di sini untuk pemberian role akses kepada staf oleh PIC gitu ya Kak? Benar sekali Kak Des, namun untuk staff ataupun PIC yang ditunjuk untuk mengakses portal NPWP ini ada beberapa syaratnya nih Kak Des. Yang pertama, staf atau PIC tersebut memiliki NPWP dengan status aktif, kemudian memilih untuk pisah harta atau memilih terpisah dalam pelaporan perpajakannya Kak. Khususnya nih untuk bagi wajib pajak wanita kawin ya Kak ya. Jadi untuk portal NPWP ini tidak bisa diakses oleh wajib pajak wanita kawin jika pelaporan SPT-nya bergabung dengan suami. Kan otomatis dia menjadi tidak aktif ya Kak ya NPWP-nya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada ketentuan Kak di bagian data lainnya yang nanti juga harus diisi oleh pemberi kerja. Yang pertama itu di bagian jenis registrasi, nanti pemberi kerja juga harus memilih yang namanya menu validasi NIK. Kemudian kode kata sandinya itu berbeda sedikit dengan yang di Cortex. Kalau di Cortex kan ada ketentuan ya Kak, minimal 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, seperti itu. Ada kombinasi dengan menggunakan simbol tertentu. Nah, kalau di portal NPWP ini kata sandinya tanpa batasan Kak, namun bisa dikombinasikan antara huruf dan angka seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang satu lagi kode PIN namanya. Nah, kalau untuk kode PIN ini dia harus berupa angka. Jadi tidak boleh ada kombinasi apapun selain angka. Seperti itu Kak Desi. Oke. Berarti Kak Amel, tapi perlu kita garis bawahi ini. Kalau untuk misalnya kita nih wanita yang sudah menikah atau wanita kawin itu tidak boleh yang berstatus pisah harta atau memilih terpisah ya Kak. Iya. Tapi khusus hanya untuk portal ini NPWP ya Kak. saja benar. Kalau di Cortex tidak ada masalah. Masalah tidak dan tidak akan berubah begitu ya Kak. Benar Menjadi sekali. aktif. Oke. Nah, kemudian tadi Kakak bilang ada PIN. Kode PIN berarti itu kalau istilah sekarang paspres gitu ya Kak. Benar, iya. Kalau di Cortex paspres ya Kak ya. Istilahnya kode PIN. Kode gitu, PIN, Kak. benar sekali. Dan tidak ada batasannya. Baik, itu ya Kak Amel. Nah, tadi kan kamu udah jelasin nih tahapan 1 dari penggunaan layanan ini ya Kak. Kemudian ada juga tahap 2 dan tahap 3-nya. Nih langsung aja Kak, gimana tahap 2 dan tahap 3 ini Kak? Baik, jadi kalau untuk tahap 2 tadi kan udah kita daftar nih Kak. Nah, setelah daftar tentunya kita akan melakukan yang namanya proses validasi NIK secara massal. Nah, di tahap 2 inilah berisi dashboard untuk daftar validasinya Kak, yaitu data dan informasi atas validasi yang telah selesai diproses seperti itu. Nah, untuk permohonan validasi NIK ini juga dilakukan dengan upload Excel Kak. Jadi bukan satu-satu seperti itu Kak ya. Nggak harus direkam manual ya Kak. Benar sekali. Nah, namun bedanya di layanan portal NPWP ini dengan yang Cortex, kalau Cortex kan kita pakai filenya itu XML ya Kak. Iya, benar. Kalau ini sama seperti eBupa dulu Kak, dalam bentuk XSLX seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti kawan pajak pemberi kerja belum memiliki format file Excel-nya, itu dapat diunduh di bagian petunjuk yang ada di laman menu dashboard-nya seperti itu Kak. Nah, nanti apa saja isi Excel-nya, yaitu meliputi nomor urut data, NIK penerima penghasilan, nama penerima penghasilan, nomor handphone yang biasanya dimulai dengan angka 08 ya Kak. Jadi tidak menggunakan plus 62 seperti itu ya Kak langsung Desi aja ya. ya Kak nomornya ya. Iya, langsung 08 dan email penerima penghasilan seperti itu Kak Desi. Oke, baik Kak Amel. Mau menambahkan sedikit nih Kak Amel. Boleh Kak.
yang perlu diperhatikan bagi pemberi kerja, pastikan nomor handphone dan email sesuai dengan data pribadi pegawai gitu ya Benar Kak. sekali. Karena nantinya data ini digunakan untuk proses aktivasi akun wajib pajak atau aktivasi NIK menjadi NPWP yang kemudian hari jika diperlukan oleh pemilik NIK gitu ya Kak Amel Benar ya. sekali. Jadi Oke. nanti untuk nomor handphone dan email yang sudah divalidasi nih secara massal ini juga sama Kak, seperti kalau kita lakukan sendiri untuk aktivasi akun sendiri kan Kak, maka HP dan emailnya itu akan masuk ke dalam halaman Cortex-nya. Kita ingin merubah kata sandi atau melakukan aktivasi akun seperti itu Kak Desi. Terima kasih juga udah dibantu ingatin nih Kak Desi. Siap Kak Amel. Iya. Nah tadi Kak yang Excel tadi yang mau kita upload juga nanti bisa di rename-nya dengan apa ketentuannya juga ada, yaitu menggunakan NPWP 15 atau 16 digit titik XLSX ya Kak. Jadi sedikit berbeda dengan Cortex yang menggunakan XML begitu ya Kak Desi ya. Berarti ini yang di rename menggunakan NPWP badan ya Kak? Iya, NPWP badan. Bisa 15 atau 16 ataupun yaudah tinggal tambah 0 aja ya Kak di Benar depannya. sekali. Oke. Nah selanjutnya tahap 3 nih, bagian monitoring, validasi, dan registrasi. Biasanya kalau proses validasinya kan muncul nih Kak notifikasi gagal, diproses dan selesai. Bisa dijelaskan nggak Kak ketiga notifikasi ini apa? Baik, benar sekali. Biasanya kan kalau kita proses validasi pasti ada notif yang masuk nih ya Kak ke halaman Cortex kita ataupun halaman portal kita. Nah kalau tadi gagal keterangan notifikasinya, artinya itu terdapat kesalahan pada server saat melakukan proses permohonan. Jadi kita sarankan untuk dicoba kembali untuk proses validasinya. Kemudian yang kedua, jika keterangan notifikasinya adalah diproses, maka sistem sedang melakukan proses validasi NIK secara otomatis. Jadi ditunggu saja prosesnya sampai dengan status selesai. Gitu. Nah, yang ketiga, notifikasinya ada selesai, yaitu permohonan selesai diproses validasi NIK, dan selanjutnya untuk proses ini dapat dipantau status registrasinya atau migrasinya NIK tersebut ke laman Cortex dengan klik tombol detail monitoring nanti Kak pada laman validasinya seperti itu. Dan untuk proses registrasi ini akan termigrasi secara otomatis maksimal itu H+3 ya Kak. Dari kita melakukan proses registrasi validasi NIK secara massalnya. Dan gitu. perlu dipastikan memang statusnya sukses ya Kak ya. Benar sekali Kak Desi. Nah Kak Amel, untuk status registrasi atau migrasi ke Cortex ini Kak, apakah langsung valid atau ada juga nih yang tidak valid Kak? Baik, iya benar sekali Kak Desi. Jadi selain tadi statusnya sudah sukses, kita perlu cek lagi nih statusnya valid atau tidak. Nah untuk valid sendiri nanti terbagi menjadi dua Kak. Valid by data Dukcapil, artinya jika data NIK tersebut sesuai dengan data kependudukan dan baru pertama kali divalidasi, seperti itu. Artinya mungkin pegawainya ada yang kelupaan, pernah validasi nggak ya, tapi validasi lagi deh, seperti itu ya Kak ya. Benar. Nah itu dia masuknya ke valid by data portal, artinya jika data NIK dan nama sudah pernah divalidasi sebelumnya, seperti itu. Nah sedangkan untuk status tidak validnya juga terbagi menjadi dua Kak Desi. Tidak valid, nama tidak sesuai dengan NIK di Dukcapil atau nama tidak sesuai dengan data portal. Itu artinya jika ada status jika data NIK sesuai tetapi data nama tidak sesuai karena tingkat kemiripan namanya tidak mencapai 100% dengan data yang di Dukcapil. Nah kalau Kakak bisa ingat kembali kan kalau kita di KTP ada yang hurufnya besar semua, ada yang hurufnya besar kecil, ada yang kecil semua, seperti itu. Jadi di portal NPWP ini sampai tingkat kemiripan penulisannya juga diperhatikan. Apakah seperti pakai itu kapital Kak. semua atau gimana? Huruf gitu, besar Kak? kecil seperti Kecil. itu. Mungkin ada juga misalnya pakai titik atau tidak ya Kak? Benar sekali Kak. Oke. Apakah dia pakai Disingkat namanya? iya tidak ya, Kak? seperti itu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada juga dia tidak valid, data NIK tidak ditemukan. Nah artinya ini status NIK yang dimasukkan sendiri itu tidak valid atau tidak ditemukan di data Dukcapilnya. Nah untuk yang tidak valid ini dapat melakukan pengecekan NIK di kontak center Dukcapil Kak dengan menelpon ke 168 atau di dukcapil.kemendagri.go.id jika dibutuhkan, begitu Kak Desi. Oke, baik Kak Amel, udah sangat jelas nih ya Kak Amel. Semoga yang kita sampaikan ini juga bisa membantu nih kawan pajak, khususnya pemberi kerja
Baik itu instansi ataupun perusahaan yang terkendala dalam aktivasi NIK pegawai yang sangat dibutuhkan dalam penerbitan bukti potong tersebut. Baik kawan pajak nih, kami ucapkan banyak terima kasih kepada kawan pajak yang sudah sangat setia memantau teras kawan pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kami juga mengucapkan kepada kawan pajak Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Sampai jumpa lagi kawan pajak.